Kali ini aku akan mewawancarai seorang pekerja yang berprofesi sebagai drafter. Ayo ikutin aku terus. Halo Pak, atas nama siapa? Nama saya Chandra Purnomaji. Saya berprofesi sebagai drafter dan saya bekerja di PT PBI Indonesia. Maaf Pak, boleh minta waktunya sebentar untuk sekedar mewawancarai beberapa pertanyaan? Baiklah, silakan. Pak, apa sih yang memicu Anda untuk menjadi seorang drafter? Untuk memicu jadi lapangan pekerjaan sebagai drafter itu masih luas. Selama ada pembangunan proyek seperti itu, mungkin masih dibutuhkan sebagai drafter. Berarti karena prospek pekerjaannya yang luas ya? Ya, untuk proyek-proyek yang masih berjalan dan selama masih ada proyek yang masih ada lah di Indonesia ini, pasti yang dibutuhkan seorang drafter. Nah, apa sih Pak yang dibutuhkan menjadi seorang drafter itu? Jadi kebutuhan untuk menjadi drafter itu kita perlu bisa membaca gambar ya, yang paling pertama itu. Yang kedua, kita harus bisa mengoperasikan aplikasi-aplikasi seperti AutoCAD untuk menggambar seperti itu lah, seperti SketchUp juga ada. Dan kalau sudah levelnya lebih tinggi lagi, ada yang namanya Corel Draw seperti itu. 3D, untuk penggambaran 3D pun juga ada. Untuk tugas seorang drafter itu gimana Pak? Jadi sebagai drafter itu kita harus membuat gambar-gambar workshop drawing, lalu ada gambar DED atau bisa disebut design engineering drawing, itu DED. Seperti itu, dan kita harus mengaplikasikannya ke lapangan dan harus bisa mengaplikasikan gambar. Untuk kesulitan-kesulitan menjadi seorang drafter, apa aja sih Pak yang udah pernah dilalui? Kalau kesulitan ya variatif ya, tergantung dari seseorangnya. Jadi kalau saya biasanya itu masalah koordinasi dengan pekerja yang lain lah. Jadi seperti bagaimana metodenya yang dipakai seperti itu. Terus untuk menarik minat customer itu gimana sih? Kalau biasanya kita harus memberikan pelayanan yang terbaik ya. Jadi kita bisa contohnya kita memberikan pelayanan terbaik itu seperti dia ingin revisi atau kita memberikan contoh-contoh di gambar seperti ini, nanti jadinya bagaimana seperti itu. Terus untuk menjadi seorang drafter ini apa harus memahami kondisi lapangan seperti apa atau gimana nih? Oh tentu pasti itu, karena drafter itu kita menggambar tidak salah-salah. Jadi gambar itu harus bisa diterapkan di lapangan. Sedangkan kalau lapangannya lain dengan yang digambar, pasti kan berubah gitu kan. Dengan ukuran-ukuran yang sudah digambar pasti berubah. Jadi selain tugasnya menggambar, kita juga harus memahami apa yang kita gambar gitu kan? Iya betul, betul sekali. Nggak sampai di situ, kita harus memahami juga apa yang kita gambar, dan fungsi-fungsinya pun juga kita harus tahu. Alat-alat yang digunakan pun kita harus tahu.
itu harus ada ketentuannya, ukurannya seperti itu. Lalu contohnya menggambarnya pun itu kan ada aturannya, kita nggak asal gambar, membaca gambar terus menggambarnya lalu memahaminya seperti itu. Kan ada nih dalam konstruksi itu kan ada yang namanya drafter, ada arsitektur juga ya. Ya. Nah, bedanya drafter dan arsitektur itu apa sih, Pak? Kalau drafter itu biasanya lebih ke umumnya, kalau arsitek itu dia sebagai spesialisnya, jadi idenya pun dari arsitek dulu, lalu diterapkannya di drafter, digambarkannya oleh drafter. Untuk aplikasi yang digunakan untuk menjadi drafter itu apa sih, maksudnya aplikasi yang digunakan sebagai drafter? Biasanya kita menggunakannya AutoCAD paling dasarnya, dan SketchUp ya untuk 3D, gambar-gambar 3D. Nah, nanti ada yang aplikasi yang lebih tinggi lagi itu kayak bahasanya Revit seperti itu, atau Tekla itu untuk penggambaran gambar di aja seperti itu. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya bersama saya. Terima kasih. Oke teman-teman, segitu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.